penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihana Rihani. Kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya, dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Setelah berjalan 2 tahun lamanya, Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan si kembar Rihana Rihani jadi tersangka kasus penipuan pre-order handphone merek iPhone. Gimana enggak? Lebih dari 30 miliar rupiah total kerugian para korban yang ikut pre-order iPhone yang dibuka oleh si kembar. 2 kakak beradik ini rupanya berhasil mengadali para pecinta iPhone dengan menawarkan produk dengan harga 30% lebih murah dari harga pasar. Iming-iming harga miring dibumbui tambahan bonus aksesoris lain seperti jam tangan iWatch serta benefit investasi uang tambahan bagi mereka yang bisa mengajak teman untuk ikut pre-order. Jujur Li sih, pas dengar memang gak masuk akal ya. Tapi ketika pelaku mengaku sebagai pemasok barang merek Apple bergaransi resmi, ya kemakan iklan deh para pembeli maupun para reseller. Niatnya dapat untung, malah jadi buntung. Salah satu korban menceritakan kepada tim Inside Story with Anggi bagaimana ia bisa tertipu 400 juta rupiah dari prank pre-order iPhone ini. Ini gambarnya lebih bagus. Oke, Mas Alfian kan sebagai salah satu korban dengan kerugian hampir 400 juta. Oke. Ya kan hampir 400 juta, terus kejadiannya ini dari tahun 2021 sampai sekarang uang belum ada 1% pun yang kembali. Nah, sejauh ini ada komunikasi dengan pelaku atau dengan tim penyidik dari Polda nggak, Mas? Kalau sama terlapor ya masih komunikasi, tapi hanya lewat WA saja sih. Jadi memang dari awal itu ya seringnya kita komunikasi lewat WA. Dan sampai sekarang pun juga masih WA-an, masih menagih janji-janjinya. Tapi yang udah sudah puluhan tanggal disebut sama dia, nggak ada yang terrealisasi sepeser pun. Kadang kalau kita ingetin pakai ayat-ayat, pakai hadis itu malah dia ceramain kita balik. Sampai terakhir itu dengar dari informasi dari korban yang lain, kan dia janji lagi tuh tanggal 13 kemarin mau refund ke Polda. Sampai dia ngomongnya tuh coba aja tanya penyidik di Polda. Terus kita konfirmasi nggak ada informasi apapun dari terlapor. Jadi kayak apa ya, Mbak? Dia bohongin, ya kalau bohongin kami pada korban udah sering, tapi bawa Polda kayak ngeremehin gitu. Berarti kan Polda juga dibohongin juga kan? Karena menurut saya agak aneh dan janggalnya gini, Mas. Masih berkomunikasi hampir setiap hari dengan para korban gitu kan, dengan Mas salah satunya. Terus kemudian juga pelaku ini sebetulnya buronan gitu kan. Dan sebetulnya kan dari nomor handphone itu bisa ke tracking lokasi dan Oh, udah posisi nggak di bisa, mana. udah nggak bisa di check pos, udah nggak bisa di check pos, udah nggak bisa. Jadi hanya nomor WA aja gitu loh, Mbak. Jadi dia tuh nomor teleponnya udah nggak aktif, dia cuma aktifnya via WhatsApp Aktif. aja. Oh. Iya, kalau nomor telepon udah lama banget. Udah dari awal 2022 kayaknya udah. Pokoknya semenjak kisru yang Mei 2022 itu udah nggak aktif nomornya. Jadi hanya WA aja. Tadinya juga awal-awal kan dia ada Instagram. Jadi sebelum viral ini kan kita sempet baru mau bergerak tuh kan, cuman kan diancam UU ITE. Jadi langkah dia awalnya tuh diaktif Instagram, nggak lama ya nomor HP-nya udah nggak aktif. Terus kita sempat pakai get kontak gitu kan, muncul ya Mbak, kalau di get kontak kan muncul kan orang nge-share nama apa kan. Ya. Itu tuh ada beberapa yang save ya penipu begitu. Tapi nggak lama setelah itu kita coba afirmasi ke terlapor gitu kan,
nggak lama di gate kontaknya hilang semua nama-nama yang jelek-jelek kayak gitu. Entah dia bisa pakai apa itu, setanggih itu. Iya, berarti mungkin asumsi saya ya, sekedar asumsi sih, ya mungkin ini bukan penipuan pertama yang dilakukan. Jadi semuanya sudah tersistematis Iya, bahwa dia itu sebetulnya, kita iya mungkin dia udah ya. memprediksi bahwa ini akan ada pengaduan, memprediksi bahwa akan dikejar dan lain sebagainya. Jadi udah apa ya, eh, sudah udah udah tahu gitu loh. Iya, sampai endingnya aja mungkin asumsi kita ya, sampai endingnya mungkin ya mereka udah tahu kali konsekuensinya. Jadi kayak ya sebenarnya Kalau berat sih ngomong kayak gini, Mbak. Berat kita tuh semua para korban berat ngomong ngomong kayak gini. Cuman ngelihatnya kayaknya bau-baunya gitu. Bukan yang pesimis juga ya, tapi ya gitu deh, Mbak. Jadi sampai bingung kita mau ngomong gimana lagi. komunikasi terakhir ke ke pelaku maksudnya, jawabannya pelaku apa? Kapan rencana mau dibalikin? Terus kenapa teleponnya nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya? Sempet Kalau kalau terakhir ini cuman oke ditunggu, iya gitu-gitu doang, cuma singkat-singkat doang. Kalau yang sebelumnya masih lumayan panjang-panjang. Misalnya kita tagih, dia bilang iya sabar dulu, kita lagi juga nunggu dari yang atas gitu. Udah kalau kalau sekarang-sekarang ini semenjak viral ini tetap bales, cuman sekedarnya doang gitu, Mbak. berarti sampai terus nggak nanya Mas, nunggu dari atas maksudnya atas tuh siapa gitu nggak nanya? Nggak pernah dijelasin. Tapi pernah nanya. Pernah. Maksudnya kan dia, ya kita semua para korban kan seolah-olah kalau dia bahasanya gitu kan dia sebenarnya korban juga ya. Karena dia kan ada orang di atasnya gitu kan yang mau merefund. Cuman ya kita coba tanya, nggak ada jawaban yang menjelaskan tentang itu. Nah terus kan Mas Alfian tuh kan 400 juta itu kan bukan duit Mas Alfian sendiri ya. Bukan banget, nggak duit orang semua itu. Nah terus sekarang gimana tuh Ya, kalau dari berkomunikasi dengan korban-korban lain? kalau dari kalau saya pribadi sih udah beberapa udah kita maksimalin refund semampu kita. Karena kan ya kita juga sadar nggak bisa mengkontrol orang lagi emosi atau enggak ya. Maksudnya kalau di titik dia sudah emosi ya apapun bisa dilakuin kan. Yang kita tahu lah, kita sama-sama tahu uang seperak pun aja bisa bunuh-bunuhan gitu kan, Mbak. Itu saya dan istri juga sangat sadar itu, makanya sebisa mungkin tetap kasih informasi ke bawah-bawah, dan yang paling penting yang paling konkret ya bentuk etikat baik ya cicil semampu kita, Mbak, sampai saat ini dengan Sampai jual sam- jual ini itu, pinjem ini itu, ya pokoknya udah habis-habisan banget. jadi sampai sampai hari ini nih Mas, berarti kan petty cash-nya Mas Alfian sendiri ya sama istri untuk nalangin kerugian teman-teman lain gitu kan yang menitipkan PO iPhone ini gitu. Ada berapa orang Iya. Mas Alfian? Kalau kita nggak banyak sih, Mbak, nggak nyampe 10 kayaknya. Kurang dari 10 tapi bisa nyampe 400-an ya. Iya, dan rata-rata untuk dijual lagi. Jadi yang benar-benar end user cuma satu, itu Secara pun saudara. Merasa harus bertanggung jawab dengan para reseller lain, Alfi mengaku telah melakukan pembayaran sebesar lebih dari 100 juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi terhadap mereka yang ikut pre-order handphone melalui dirinya. secara total Mas Alfian udah nalangin kerugian dari PO-PO ke Mas Alfian tuh udah berapa Mas kalau boleh tahu Mas? 150-an. 150 juta, gede juga ya. Iya, dan itu tuh nominal saya tuh dibandingkan reseller-reseller lain itu paling kecil, Mbak. Yang lainnya kan MM-an semua. Nah, Mas Alfian nggak ini Mas, nggak ada rencana ke Polda gitu dalam waktu dekat nunjukin chattingan-chattingan atau udah sebelumnya? Kalau dari rembukan diskusi kita nih, korban-korban yang masuk yang direct transfer ke Rihani atau Rihana sih, kalau memang nggak ada pergerakan yang signifikan, rencananya sih coba, atau sih ini kita kan awam ya, Mbak, nggak tahu bener apa maksudnya sikap ini apa
rencana ini benar apa enggak, mau datang langsung rame-rame ke Bareskrim sih. Rame-rame ke Bareskrim. Mas Alfi kuasa hukumnya siapa ya Mas? Ada kan? Kuasa hukum khusus Mas Alfi sendiri atau kuasa hukumnya bareng-bareng dengan para korban yang lain? Bareng- Kita bareng-bareng nanti jadinya. Karena jujur mah kalau kuasa hukum sendiri, ya Hmm. Mbak tahu lah kan nggak gratis ya Mbak. Hmm. Nah, kem- gimana ya bilangnya? Kan Mas Alfi ini kan dengan teman-teman rame-rame bareng nih, kuasa hukumnya kan bareng nih gitu. Mhm. Sejauh sampai sekarang nih, eh, update-nya sendiri yang udah dilakukan tuh apa Mas? Karena kan sampai sekarang masih ditanganin sama Polda Mas. Iya, iya, iya hanya begitu aja sih Mbak informasinya. Sudah apa? Pokoknya semua bukti-bukti sudah diiniin, Udah dikasih. sudah dikasih, kronologi sudah dikasih. Ya terakhir penyidik ya lagi nyari si RR ini. Itu doang sih. Ya, nggak gimana, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang signifikan deh yang kita terima. Mas, Makanya kita semua udah bingung banget jadinya. Udah seviral ini, iya, takutnya malah lama-lama kita khawatirnya beritanya anyep, terus hilang gitu aja. Aduh, begitu nggak tahu lagi dah tuh. enggak sih kalau berita anyep sih. Karena sampai sekarang masih happening, terus sampai sekarang juga Polda masih bergerak sih kalau yang saya tahu ya. Dari Krimum sampai sekarang juga masih mencari kan buronannya ini. Karena khawatirnya sih akan nambah korban baru dengan nama baru, tapi skemanya sama, barangnya beda gitu kan. Mhm. Kalau dilihat Ya, dilihat gayanya sih semoga. pemain lama, kayaknya ya. Tapi itu kan asumsi saya kan nggak tahu nanti kan semua tergantung dari tim penyidik. Mas, yang pasti kan kita berharap yang terbaik ya. Yang terbaiknya ya uang bisa balik gitu kan. Syukur-syukur ada barangnya. Tapi mungkin kayaknya kalau ngarepin barang datang udah nggak ke sana lah gitu kan. Paling nggak uang balik gitu berapalah gitu bisa balik. Nah cuman kan ya masih proses nih Mas, masih proses segala macamnya. Think of the worst Mas. Seandainya memang ketangkep gitu ya, ketangkep terus nggak bisa balik gitu duitnya dari teman-teman sendiri udah siap Mas? Atau Nah, nah, itu dia itu justru justru itu pertanyaan besar ya di saya sama di korban-korban yang lain sih. Ya syukur-syukur ketangkap gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngembaliin, nggak bisa merefund sepeser pun. Apakah itu bisa menggugurkan kewajiban kami para reseller ke bawah-bawah atau nggak bisa dan bayar-bayar yang bawah itu masih bisa nuntut ataupun melaporkan kami gitu. Itu justru pertanyaan pertanyaan dari kita semua sih. Dan waktu itu sempat kita tanyakan ya itu ntar balik lagi hasilnya ya hakim yang menentukan. oke. Berarti sekarang ada dua nih ya. Yang pertama uang bisa balik, buronannya bisa ditangkap, uangnya bisa kembali, atau buronannya ditangkap, tapi kalaupun misalnya memang nggak bisa dikembalikan uangnya, berarti dihapuslah gitu utang dari Ya, teman sekalian. menggugurkan. Eh, Ya, nah gimana caranya? Itu saya juga kurang paham ya, kecuali kalau misalnya ada yang urusannya dengan bank, ada pemutihan atau segala macam. Tapi kalau petty cash sendiri kan, kayak gimana itu iya, tergantung di pengadilan nanti. Nah yang terakhir nih, Mas Alfi, ini kan udah nunggu lama banget ya. Udah dari 2021, terus komunikasi terakhir tuh, komunikasi janji kalau ingin dikembaliin itu kan Mei 2022. iya Udah awalnya awal. Nah, udah lewat nih, berarti total-total udah 2 tahun. Mas Alfi dan teman-teman punya limit nggak sih? Misalnya udah, mungkin nggak perlu disebutkan gitu limitnya berapa lama itu kan takutnya ketika ini didengar sama pelaku sengaja gitu kan. Tapi dari dalam hati sendiri punya target nggak sih gitu? Sekian lama, kalau nggak kita akan melakukan A. Kalau misalnya dari level ini belum juga kita akan B. Ini kita legowo atau apa gitu. Ada nggak Mas? Kalau saya pribadi kalau nanya limit limit ke subjek terlapornya saya nggak ada limit Mbak. Pokoknya sampai kapanpun ya sampai pernah bersumpah gitu nggak akan gua maafin sampai akhirat, lu sendiri aja gitu. Karena ini
yang disusahin tuh bukan bukan kita doang, ini udah kemana-mana, urusan kantor pun kena, urusan rumah tangga pun ya chaos juga gitu. Jadi benar-benar udah kayak kelas lahir batin dunia akhirat banget sama Paham sih, dua terlapor ini sih gitu. paham Sampai sih, udah benar-benar udah wah kacau banget. Benar-benar paham. kalau bisa ya amit-amit maksudnya main kasar ya kayak pengen sampai sebegitunya gitu udah gemesnya kita. Iya, paham sih. Berarti sebenarnya menunggu kepastiannya ya. Apapun itu harus ada informasi kepastiannya ya. Iya, sama harapan ya semoga segera lah Mbak dari Hmm. Polda kita semua ya kita juga ikhtiar berdoa semoga dari PMJ bisa segera nangkep terus ya mudah-mudahan ada yang bisa dibalikin gitu kan kita bersyukur kalau itu tapi ya nggak tahu sih banyak yang ngomong soal kemungkinan kecil gitu tapi saya sih nggak mau pesimis ya tetap masih ada sedikit harapan semoga semoga gitu berapapun persentasenya yang bisa balik ya alhamdulillah gitu. Iya, iya. Ya, nggak ada salahnya juga sih berharap kan. Tapi tetap prepare for the worst ya. Iya betul. Pelajaran yang diambil pasti banyak lah, Mas. Kalau kayak gini. Banyak banget. Banyak Hmm. banget. Iya, iya. Kayaknya memang kalau ngomongin kasus ini kan memang bukan baru sekali ya. Udah sering banget sih. Kalau saya baca sih, ya soalnya saya belajar buat diri saya sendiri juga. Jangan nggak usah ini lagi dah. Pokoknya yang eh, modal kecil, resiko juga kecil gitu kan. Instan, penghasilan instan itu kalau bisa sih dihindarin. Itu ujung-ujungnya kayak nggak benar. yang nilai kerugiannya itu kurang lebih 5,8 miliar. Mereka ini berdua berpindah-pindah dalam tempo waktu yang cepat gitu. Selain Alfi, saya mendapat informasi ada korban lain, Vicky Fahreza, yang rugi sekitar 5 miliar rupiah. Namun karena tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Vicky, saya berbincang langsung dengan kuasa hukumnya untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasusnya. Ngobrol aja sih Bang Doni. Kasus Ya. yang penipuan pre-order iPhone itu loh Bang Doni. Sejauh ini tuh udah sejauh mana nih Bang penanganannya sampai sekarang ini? Oke, kalau saya kan kuasa hukum dari Vicky ya, Vicky Fahreza, yang nilai kerugiannya itu kurang lebih 5,8 miliar. Wah, banyak banget. Jadi di tanggal 10 Juni ini kita langsung upaya proses hukum ya. Jadi tanggal 10 Juni itu kita buat laporan tindak pidana di Polres Tangerang Selatan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan 372-378. Kemudian setahun berikutnya, kurang lebih setahun lah ya, bulan April itu Polres Tangerang Selatan mengeluarkan SPDP yang menunjukkan bahwa si Rihani, yang kita laporin Rihani ya, ada Rihana dari Rihani. Rihani ini jadi tersangka. Itu bulan April 2023. Kemudian di tanggal 31 Mei 2023 Rihani ditetapkan DPO. Ya. Kemudian kasus ini akhirnya viral. Jadi Rihana dan Rihani ini memang dilaporkan juga oleh reseller-resellernya di beberapa wilayah. Ada yang di Polres Jakarta Selatan, ada yang langsung di Polda Metro Jaya, ada juga di Polres Tangsel. Praktis yang di Polres Tangsel ini ada 6. Salah satunya adalah Vicky Fahreza, kami gitu ya. Kemudian karena ini sudah viral, kemudian atensi publik juga semakin tinggi, Polda Metro akhirnya meminta agar seluruh
laporan-laporan yang tersebar di wilayah hukumnya Polda Metro, yaitu Polda Jaksel, termasuk Polres Tangsel, itu dilimpahkan kepada Polda Metro. Itu kalau nggak salah di tanggal 8 Juni 2023. Dan Jadi, ya terus Bang. jadi ya oke. Tanggal 8 Juni 2023 itu dilimpahkan tuh semuanya. Jadi praktis perkara Rihana-Rihani ini dengan total kerugian seluruhnya yang kita sudah verifikasi hampir 40 miliar itu sudah dilimpahkan semua ke Polda Metro. Itu lewat press conference-nya di Reskrimum Bang Hengki yang sudah menyatakan semua akan diurus oleh Polda Metro. Bang, Kemudian sejauh ini berarti Abang megang berapa korban Bang secara keseluruhan? Praktis sejauh ini sih baru satu. Vicky sebenarnya dua, Vicky berserta istri. Jadi Vicky juga sebagai reseller, Pungki si istri juga sebagai reseller. Ini problem juga nih sebenarnya dari banyaknya korban ini bergeraknya sendiri-sendiri. Bahkan sampai sekarang pun masih belum menyatu gitu loh. Gitu. Tapi Abang ada upaya itu Bang untuk menyatukan semua korban dan akhirnya ditanganin di satu pintu gitu lewat Bang Doni semua, atau memang Abang hanya memperjuangkan Vicky dan istrinya aja? Ya, awal mulanya sih saya coba fokus terhadap Vicky dan istri ya. Cuman seiring jalan waktu, apalagi ini semakin melebar kasusnya, akhirnya saya mencoba mengupayakan supaya ini menjadi satu lewat orang-orang yang memang bisa langsung kepada si korbannya, baik kepada orang-orang yang memang menyatukan ini semua gitu. Tapi sampai hari ini kita belum dapat lampu hijau dari semua korban untuk ikut serta gitu loh. Tahu alasannya Jadi nggak, Bang? ada yang takut, ada yang bermacam-macam alasan lah. Pada prinsipnya yang jelas mereka ini masih apa ya? Masih nggak ingin aja untuk ngambil langkah hukum, jadi ngikut aja. Tapi mereka pun ketika diajak oleh kita untuk kita ngasih pengarahan ya supaya kepentingannya bersama, tapi mereka tetap belum memutuskan untuk ikut serta gitu loh. Mereka hanya memantau aja lewat media, lewat Instagram dan yang lain sebagainya gitu. Ya mungkin ada ketakutan tambahan kali ya Bang ya, karena kan udah trauma nih urusan pre-order iPhone, takutnya nanti nih jangan-jangan ya quote and quote lah, jangan-jangan minta duit lah atau apa segala macam, padahal kan sebenarnya lebih mempermudah kalau satu pintu semuanya gitu kan. Ya, saya juga sebenarnya udah mendeklar gitu kepada klien saya. Jadi yang menghubungkan kepada korban yang lain kan lewat klien saya si Vicky itu ya. Jadi saya sampaikan juga kalau memang mau dibantu ya udah kita akan bantu tanpa ada sedikit pun biaya yang harus dikeluarkan untuk proses ini gitu. Tapi belum ada report dari sekarang. Ya. Dan sejauh ini kalau aku dengar dari konversinya di Reskrimum kan bahwa pelaku 2 orang memang sudah ditetapkan tersangka, tapi masih dalam pencarian ya, karena masih buron kan, masih kabur kan ya Bang ya. Sempat dengar apa namanya, ketrek nih di suatu daerah gitu, suatu titik atau gimana gitu. Sejauh ini komunikasi dengan pihak Polda udah sejauh mana nih Bang? Ya, si kembar ini sudah ditetapkan tersangka dan sudah tercatat sebagai DPO di Polda Metro Jaya, sudah menetapkan Riana dan Rihani sebagai DPO. Perkembangan perihal ini menarik juga ya, karena sejauh ini mereka ini berdua berpindah-pindah dalam tempo waktu yang cepat gitu, sehingga sejujurnya ini menyulitkan ketika polisi mencari keberadaannya lewat titik di mana si kembar ini ditemukan. Jadi seketika pindah lagi, cukup menyulitkan lah. Tapi yang berita terbarunya per hari ini adalah Rihana itu melakukan komunikasi melalui WhatsApp kepada salah satu korban. Yang isi percakapannya kurang lebih adalah si Rihana ingin merefund 75% dananya, tetapi lewat penyidik Polda gitu ya.
Dan dia telah katanya sudah menghubungi penyidik Polda Metro Udah perihal dikonfirmasi tuh nanti Bang. kedatangan. Hah? Udah dikonfirmasi tuh Bang. Nah, ini kan saya belum dapat statement resmi dari Polda Metro karena ini harus dikonfirmasi apakah benar Rihanna ini sudah menghubungi penyidik Polda Metro perihal rencana akan mengembalikan uang lewat penyidik, kemudian katanya sudah menghubungi penyidik juga akan datang bersama kuasa hukumnya. Nah, artinya ada dua hal di sini. Satu, penyidik atau Polda Metro harus memberikan informasi kebenarannya. Ini benar atau enggak nih bahwa komunikasi sudah berjalan. Kedua, ini kan berarti Rihanna dan Rihani ini yang statusnya sekarang sudah tersangka dan DPO masih bisa komunikasi, dan komunikasi itu kan melalui handphone gitu ya. Handphone itu salah satu indikasi orang bisa dilacak sebenarnya. Dan sebenarnya ini dengan segala tools yang dimiliki oleh Polda Metro gitu ya, polisian pada umumnya, harusnya ini sih mudah-mudah saja nih ditemukan si Rihanna nih. Nah, ini kan ada kisi-kisi atau clue yang keluar di hari ini gitu. Ya ini menarik sih karena sebenarnya aku juga lagi ngejar pihak Polda sih Bang untuk tanya, dan ini bisa aku tanyain juga apakah ini sebenarnya bluffingnya Rihanna atau gimana, karena kan sebenarnya kasus ini udah lama ya, udah 1 tahun kan, dan baru terkuaknya sekarang, dan ini udah semakin banyak korbannya gitu kan. Apakah Betul. uang itu memang betul-betul masih ada atau gimana? Karena kalau skema Ponzi yang saya tahu itu kan kayaknya udah diputer ya gitu. Dan ini kan ya udah cukup lama gitu dia gitulah. Tapi ya mungkin Polda punya caranya sendiri gitu untuk nge-tracing si Rihanna atau Riani di posisinya ada di mana. Kalau dari korban sendiri nih Bang, ini kan kasusnya udah setahun lalu ya Bang ya, dan Abang udah laporin kan juga udah lama nih Bang. Ya. Ya yang pasti sih tentu kepingin uangnya balik gitu kan. Tapi untuk the worst case atau dan lain sebagainya sempat disampaikan ke Abang nggak? Ya, tentu saja yang paling utama dalam perkara ini adalah supaya duit itu kembali ya. Karena misalnya klien saya lah 5,8 miliar itu kan tanggung jawabnya kepada yang reseller di bawah juga gitu. Jadi ini sebenarnya bukan ponzi ya Mbak, lebih kepada jual beli dengan skema reseller aja gitu. Nah, kalau misalnya memang worst case kita nggak bisa dapatkan uang kembali ya, saya juga sudah kasih tahu kemungkinan terburuknya dalam perkara ini ya hanya dipidana saja tuh si Rihani atau Rihanna gitu. Tapi kan ini dalam proses juga. Misalnya dengan semua dilimpahkan kepada Polda Metro, harapannya juga adalah supaya delik tindak pidana pencucian uangnya juga akan masuk gitu loh. Karena kerugiannya kan sudah cukup besar. Tinggal bagaimana nanti mungkin penyidik beserta PPATK melakukan koordinasi hasil analisa data dari 21 rekening yang diblokir oleh PPATK itu transaksinya sudah sejauh mana gitu. Apakah ada aliran dana yang lain gitu sih. Iya benar sih, karena kalau misalnya udah selama ini mudah-mudahan aja bisa dibalikin uangnya. Tapi kalau misalnya ternyata dana itu sudah dialirkan entah kemana, apakah ada penyitaan aset kah atau apa segala macam gitu untuk mengembalikan kerugian reseller ini. Tapi kalau dilihat dari kerugiannya sudah mencapai 40 miliar secara keseluruhan, kok kayaknya saya agak pesimis ya Bang ya? Ya, kita berharap lah sama polisi. Tentunya ini kan tugasnya penyidik nih, kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan persoalan ini gitu loh. Terlepas ke depannya nanti hasilnya nggak menguntungkan ya, korban terutama dari klien kami pun sebenarnya sudah pasrah aja sebenarnya. Tapi mengungkap kasus ini terutama keberadaan si Rihani ini kan penting juga. Ini juga menyangkut citra polisi dalam mencari ini Rihan ini ibarat hantu ya. Jadi 1 tahun terakhir ini komunikasi by WhatsApp sebenarnya
bisa dilakukan antara korban dengan si Rihani. Tapi persoalannya fisiknya ini yang nggak pernah ketemu gitu. Kita sudah coba beberapa kali mencari langsung titik-titik keberadaannya selama setahun terakhir, kan kita juga sudah tahu ada di Surabaya, ada di Cirebon, ada di Bali, ada di Jakarta di apartemen Pondok Indah. Banyaklah kita sudah menyelidiki sendiri gitu ya, tanpa dengan cara-cara kita tentu yang nggak bertentangan dengan undang-undang gitu. Iya, berarti tinggal kita tunggu nanti apakah Polda Metro ada bekerja sama dengan polda-polda di daerah lain dan Ya. juga akan berkoordinasi dengan tim penyidik mungkin dari cyber untuk nge-tracing kan lokasi. Betul. Karena kan kalau nomor handphone kayak bener tadi yang kata Bang Doni, biasanya kalau nomor handphone tuh mereka punya cara tuh untuk nge-track kalau memang nomor itu konsisten dipakai ya. Kalau dia Aktif, gonta-ganti, kalau dia gonta-ganti nomor handphone ini yang mungkin akan jadi PR, tapi ya saya percaya penyidik punya caranya sendiri lah. Betul. Oke. Kita ya sama-sama yakin lah. Ya, saya berharap uang bisa kembali atau gimana lah, mungkin nggak bisa 100% gitu ya Bang ya. Tapi mudah-mudahan sih sebenarnya yang paling pertama buronannya ini bisa ketangkap dulu deh gitu. Karena ini Ya, kayaknya itu dia tuh. paling ditunggu gitu Betul. kan. Paling Betul, ketangkap dulu. ditemukan segera gitu. Oke, Bang Doni, thank you banget untuk Modus penipuan si kembar Rihanna Rihani terkait investasi pre-order iPhone diduga PPATK menggunakan skema Ponzi. Dugaan tersebut berdasarkan keterangan para korban yang diiming-imingi keuntungan besar tanpa risiko apabila ikut proses PO. Beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah yang menyampaikan bahwa penipuan berskema Ponzi tentu diakui bukan baru pertama kali terjadi. Skema ini sudah ada sejak lama, hanya kemasannya atau produknya yang berbeda. Modus penipuan dengan cara skema Ponzi ini sebetulnya sudah berulang kali terjadi, hanya saja kemasannya berbeda. Kalau dari Pak Natsir sendiri, apakah sebetulnya memang skema Ponzi ini adalah skema yang paling mudah untuk menipu customer-nya atau mungkin kliennya? Analisa Anda seperti apa, Pak? Iya, jadi memang ini kalau istilah dari Kepala PPATK Bapak Ivan Setiavandana itu adonannya sama, piringnya aja yang berbeda, Mbak. Betul. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya kasus Crazy Rich di Medan, Crazy Rich di Bandung, di Surabaya itu kan sama ya, modelnya skemanya Ponzi ini, di mana investasi dengan Ponzi ini pada dasarnya itu murni adalah perputaran uang dari anggotanya sendiri. Betul. Ya. Prosesnya adalah dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk terus memberikan pengembalian kepada investor terdahulunya kan. Nah, baru apabila aliran ini habis, skema tersebut yang akan berantakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian tadi, yaitu iming-imingnya. Harga di bawah harga pasar, sampai satu produk itu berbeda 1,5 juta kan. Belum lagi komisi ketika dapat membawa orang untuk membeli. Dan itu coba lihat dari kasus-kasus sebelumnya, itu hampir sama semua. Nah, cara kerja dari skema Ponzi ini, itu tadi ya, menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan jika investornya tadi itu berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Investor lama tadi atau pembeli itu akan dibayar dengan uang dari investor baru. Betul. Nah, saat investor baru menginginkan keuntungannya, nanti akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Pola ini akan terus berjalan sehingga para investor akan terus mencari investor-investor baru. Pemilik perusahaan atau penawar jasa dari investasi ini, dia mau ragu-ragu tuh ya, menyiapkan fasilitas yang cukup baik lah gitu ya. Kadang membuat toko yang mewah gitu kan, lalu menyewa buzzer-buzzer yang terkenal dan lain-lain. Itu segala macam cara dilakukan untuk mengajak orang-orang
tertarik akan produk maupun investasi yang ditawarkan. Pak Natsir, mungkin ada tanggapan apakah sebetulnya memang literasi keuangan masyarakat kita masih segitu rendahnya sehingga kejadian ini bisa terjadi berulang kali, sementara memang tadi Pak Natsir juga sudah sampaikan bahwa skemanya sendiri saja udah nggak masuk akal gitu, dengan harga yang di bawah pasar kemudian ditawarkan lagi keuntungan yang tinggi begitu Pak? Ya, masyarakat itu sendiri harus belajar ya, harus sadar terhadap apa yang akan dia lakukan, investasi apa yang dia inginkan, pembelian barang apa yang dia maui ya. Jadi harus dikenali sendiri produknya, terus kemudian juga kalau misalkan berinvest di saham misalnya, harus tahu apa yang mau saham tersebut, apakah perusahaan itu sudah punya izin, badan usahanya apa. Intinya bagaimana supaya masyarakat benar-benar mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kemungkinan kerugian apalagi karena ditipu itu akan menjadi minimal gitu. Harapan kita ya supaya masyarakat banyak belajar lah ya atas keadaan-keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, iya, yang terpenting dari itu ya jangan jangan greedy ya terhadap sesuatu, ingin mau cepat mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu kemudahan dan lain-lain tanpa menilai resikonya. Dalam hal ini apakah bisa dilakukan penghentian transaksi sementara begitu Pak di rekening si kembar? Oh sudah, itu sudah kita lakukan ya. Berarti penghentian sementara masih bisa dilakukan, oke? Iya. Nah, kami sudah melakukan penghentian sementara terhadap rekening terduga pelaku ya. Kita terus berkoordinasi dengan penyidik. Kemungkinan dana yang sampai saat ini masuk di rekening pelaku, apakah bisa dikembalikan kepada para korban? Nanti pengadilan yang akan menentukan ya. Ya, kalau memang dananya masih ada, iya. Iya, uang hasil kejahatan itu berapa yang disita, berapa yang bisa disampaikan kepada para korban dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan di sidang pengadilan. Iya. Ya berdoa saja kita banyak ya, biar teman Pak Alfian dan teman-temannya itu uangnya bisa dikembalikan. Pak Natsir, kalau melihat situasi seperti ini begitu Pak, apakah ada motif lain yang dikembangkan dari skema Ponzi ini? Mungkin ini bisa sebagai edukasi begitu untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa kita. Ya, intinya berhati-hati di dalam melakukan investasi, di dalam membeli barang-barang mewah khususnya ya. Jangan sampai tertipu, yaitu lihat usahanya, lihat izinnya, bagaimana aturannya. Nah, itu kalau itu dipenuhi dan masyarakat mau belajar, mau disiplin terhadap tidak tamak gitu ya untuk cepat kaya misalnya dengan investasi yang dilakukan, ya mudah-mudahan selamat, tidak tertipu. Oke, baik, berarti ini secara tidak langsung menjadi pesan juga baik untuk Mas Alfian dan juga untuk pemirsa bahwa yang pertama tidak mungkin ada yang namanya investasi yang mudah dan praktis, apalagi menawarkan keuntungan tinggi begitu ya Pak Natsir, tapi less effort itu rasanya sangat tidak mungkin karena pasti butuh usaha. Dan juga untuk Mas Alfian, kami juga berharap mudah-mudahan ada titik terang, mudah-mudahan pihak kepolisian dan juga nantinya pengadilan, jika ini nanti masih terus diekspos, masih bisa mengembalikan dana yang sempat diambil begitu oleh pelaku, yaitu dikembalikan ke Mas Alfian dan juga kepada korban yang lain. Sudah berjalan hampir 2 tahun, para korban tak kunjung mendapat kejelasan atas nasib mereka. Jangankan uang kembali, 2 pelakunya aja sampai saat ini masih belum bisa ditangkap. Sampai ada pemikiran sespesial apa rupanya si kembar ini. Sampai-sampai kok aparat kepolisian masih belum bisa menangkap 2 buronan ini. Saya pun mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu
untuk menemui Direktur Kriminal Umum atau Dirkrimum Kombes Hengki Haryadi untuk meminta keterangan langsung dari beliau, mengingat kasus ini sudah diambil alih sepenuhnya oleh Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, sekarang ini saya udah di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, karena cukup sulit bagi saya dan juga bagi tim saya untuk bisa menghubungi Pak Dirkrimum Kombes Hengki Haryadi untuk dimintai keterangan terkait dengan sejauh apa atau update-nya sekarang ini seperti apa terhadap 2 orang buronan si kembar untuk kasus penipuan pre-order iPhone. Jadi saya menyempatkan diri untuk datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Pak Kombes. Nah, ini untuk informasi bagi teman-teman sekalian bahwa sebetulnya kasusnya itu berlangsung sudah cukup lama, udah dari tahun 2021. Dan pengaduan itu juga sudah dilakukan oleh para korban. Tapi laporannya tersebar di Polres-Polres terdekat. Dan tahun ini semua kasus atau semua laporan itu sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Nah, karena beberapa kali dipanggil selalu mangkir, akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Rihana dan Rihani sebagai tersangka untuk kasus penipuan pre-order iPhone. Nah, sejauh apa kasus ini ditangani dan langkah-langkah lanjutannya akan seperti apa tentunya akan kami tanyakan kepada Pak Dir. Langsung ke dalam aja. MNC News. Ini sih sebenarnya udah dikasih tahu untuk yang kasus terakhir si kembar itu, gitu. Paling pengulangan statement aja. Minta tolong ya Mas. Siap. Memang informasi terakhir itu proses pencarian terhadap 2 pelaku ini memang masih terus dilakukan. Tapi sekali lagi strateginya dan manuvernya akan seperti apa memang masih dirahasiakan dari publik karena ini untuk mempercepat proses penangkapan terhadap Rihana dan Rihani. Gitu. Kita coba ya, apakah Kombes Hengki berkenan untuk ditemui sebentar? Udah nggak tahu ini teleponnya keberapa kali, tapi nggak ada respon dan nggak diangkat. WhatsApp juga nggak dibales. Kita udah nunggu sekitar 2 jam lebih, tapi juga belum ada kabar. Jadi mungkin hal yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman sekalian adalah hasil dari konferensi pers terakhir yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Terkait dengan penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihana Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya. Dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kami tentu masih menanti keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, serta realisasi nyata dalam upaya menangkap si kembar Rihana Rihani yang sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa nggak ada sesuatu yang instan dan juga mudah tanpa resiko untuk take two. Dan semoga kasus ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tidak ada sesuatu yang instan dan mudah tanpa resiko untuk memperoleh sesuatu. Apakah itu barang atau uang? Dan terkadang, skeptis itu perlu sebagai bentuk sikap waspada dari segala kemungkinan penipuan yang dapat merugikan kita maupun orang lain.
Sampai bertemu di Inside Story with Anggi berikutnya.